Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa Jumantara? Semoga semua sehat, serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Bekerja adalah suatu kegiatan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun untuk kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta kesehatan, agar kita hidup sejahtera. Sudah barang tentu kita harus melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian ataupun kemampuan kita masing-masing. Ada yang bekerja di perusahaan atau instansi, tetapi ada juga yang bekerja secara mandiri, atau sebagai pekerja informal. Dari kegiatan pekerjaan kita lakukan tersebut, itu merupakan upaya-upaya, agar kita dapat hidup sejahtera. Dalam hal ini kami sampaikan perlunya perlindungan bagi para pekerja ini, yaitu asuransi atau perlindungan ketenagakerjaan. Baik yang bekerja di perusahaan atau instansi, maupun bekerja secara mandiri, seperti buruh lepas, kuli bangunan, sopir pengemudi, seniman, asisten rumah tangga, para pedagang, dan para pekerja sosial lainnya. Dalam hal ini kami akan menjelaskan tentang perlindungan atau asuransi ketenagakerjaan pada para pekerja secara mandiri, atau pekerja informal. Para pemirsa Jumantara, dalam hal ini kami akan mengangkat perlindungan bagi para pekerja informal atau pekerja mandiri. Sehingga memperoleh rasa aman pada para pekerja informal ini, pemerintah daerah Jawa Barat telah menerbitkan Perda Nomor 5, Tahun 2023, yang dibuat oleh Badan Pembuatan Peraturan Daerah Jawa Barat, atau Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang sangat berguna bagi para pekerja ini yaitu tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial ketenagakerjaan. Asuransi tenaga kerja adalah perlindungan finansial yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko. Asuransi tenaga kerja dapat diberikan oleh perusahaan atau melalui program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Asuransi tenaga kerja dari perusahaan. Perusahaan dapat memberikan asuransi tenaga kerja kepada karyawan tetap, kontrak, paruh waktu, lepas, dan pekerja non-formal. Asuransi tenaga kerja dapat membantu melindungi pekerja dari risiko finansial yang tidak terduga, seperti biaya pengobatan yang tinggi, atau kehilangan pendapatan. Asuransi tenaga kerja dapat menjadi salah satu benefit yang ditawarkan oleh perusahaan untuk menarik talenta-talenta terbaik, yaitu program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Program jaminan sosial tenaga kerja meliputi 1. Jaminan kecelakaan kerja (JKK). 2. Jaminan kematian (JKM). 3. Jaminan hari tua (JHT). 4. Jaminan pensiun. 5. Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Program jaminan sosial tenaga kerja dapat memberikan rasa aman kepada pekerja, sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. Program jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Para pemirsa Jumantara, kami awak media menghampiri salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Sugianto Namolah, beliau sebagai Ketua Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Dan baru saja beliau memberikan penjelasan kepada masyarakat Cibogo Cimahi Selatan, dalam rangka sosialisasi Perda Jawa Barat. Alhamdulillah tadi kami menjelaskan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang jaminan ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Ya, yang mana Perda ini kami buat tahun 2023. Mudah-mudahan dengan sosialisasinya Perda jaminan ketenagakerjaan ini, masyarakat di daerah khususnya di Kota Cimahi ini akan mendapatkan jaminan ketenagakerjaan baik yang kerja formal maupun yang bekerja informal. Nah, Perda ini dibuat tujuannya supaya pekerja informal di Jawa Barat ini yang jumlahnya sangat besar itu mereka mendapatkan jaminan dari asuransi ketenagakerjaan. Bukan saja jaminan asuransi kesehatan, bahkan jaminan asuransi ketenagakerjaan. Apa saja yang diatur di dalam jaminan asuransi ketenagakerjaan ini? Yang pertama,
jaminan asuransi tentang kematian. Yang kedua, kecelakaan kerja. Yang ketiga, kehilangan pekerjaan. Nah, kemarin kami memang belum mampu membuat di situ jaminan hari tua. Makanya jaminan hari tua itu masih memerlukan premi yang harus dibayar oleh masyarakat agar mereka mendapatkan jaminan hari tua. Agar para pekerja informal ini mendapat perlindungan asuransi ketenagakerjaan, kira-kira berapa yang harus dibayar? Macam-macam itu, Pak. Kalau ada preminya itu kan ada yang 16.000 sampai 20.000 yang bayar preminya, ada yang gratis yang dibayar oleh APBD. Itu tergantung nanti dari asuransi ketenagakerjaan yang akan memberikan premi kepada masyarakat yang mendapatkan asuransi. Khususnya kematian, ada kehilangan pekerjaan, ada kecelakaan kerja, itu nanti ada hitungan, saya lupa jumlah angkanya, tapi yang jelas itu semuanya sudah di-cover oleh asuransi ketenagakerjaan. Apakah ada rencana untuk membebaskan atau gratis iuran pembayaran premi asuransi untuk pekerja informal? Maka dari itu kami sedang memperjuangkan, tadinya kami ingin semua asuransi pekerja informal, bukan pekerja formal. Kalau pekerja formal ini yang mendapatkan upah, Pak, mereka ada kepastian pendapatan. Tapi yang informal, yang tidak menerima upah nih, kami minta itu digratiskan. Tapi memang sekarang lagi dihitung kemampuan APBD provinsi, Pak. Nanti ketika APBD-nya mampu untuk diberikan, untuk gratis, mereka mendapatkan jaminan itu secara gratis. Bagaimana cara mendapatkan asuransi perlindungan ketenagakerjaan untuk pekerja informal? Nah, silakan masyarakat nanti mendatangi BPJS Ketenagakerjaan, kantornya di wilayah Cimahi, Kota Cimahi, untuk mendaftarkan diri, Pak, sebagai mendapatkan jaminan asuransi ketenagakerjaan. Nanti barangkali kalau di sini ada pemerintah daerah dari mulai RT, RW, itu bisa kolektif, boleh bisa sebenarnya diusulkan secara berjemaah juga bisa, tapi kalau mau datang masing-masing pun juga bisa kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sama aja seperti mengurus BPJS Kesehatan, Pak. BPJS Asuransi Ketenagakerjaan sama seperti itu. Saya berharap kepada pemerintah daerah, khususnya bupati dan wali kota, termasuk gubernur, ini betul-betul menjalankan perda-perda yang sudah diundangkan ini. Agar apa? Agar masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini. Pemerintah yang dalam menjalankan aturan-aturan ini kadang-kadang ini tadi tidak transparan, Pak, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses itu. Nah, ke depan kami dari Pak Pemperda ini sudah merencanakan agar semua perda di provinsi ini mudah diakses oleh masyarakat. Kenapa? Karena perda itu isinya pemberdayaan, Pak, pemberdayaan masyarakat, isi perda-perda itu. Beda dengan undang-undang. Kalau undang-undang itu bicara tentang sanksi-sanksi, ya. Kalau di perda itu bicara tentang bantuan-bantuan, Pak. Nah, maka dari itu saya berharap semua perda yang ada ini bisa diakses, sehingga masyarakat bisa mendapatkan bantuan-bantuan yang sudah diatur di dalam peraturan daerah itu. Itu keinginan kami. Maka dari itu saya berharap kepada kepala daerah, khususnya di Kota Cimahi, wali kota dan wakil wali kota, ini agar memperhatikan, menjalankan perda-perda kami yang sudah diundangkan ini. Pertama, kami dari DPC Partai Demokrat Kota Cimahi khususnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sugianto Nangola sebagai anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Demokrat untuk mensosialisasikan perda seperti ini, khususnya tentang asuransi ketenagakerjaan dan khususnya kepada tenaga informal, begitu, Pak, ya. Dan ini kemudian kita dukung semuanya, dan ini bisa untuk seluruh Kota Cimahi, berarti tiap-tiap kelurahan mungkin akan ada asuransi seperti itu. Nah, untuk tingkat kader juga sama, kami dari kader Partai Demokrat juga mendukung untuk ini dan mensosialisasikan supaya ini bisa terrealisasi dengan berjalan dengan lancar. Demikian, terima kasih. Jabar istimewa. Cimahi juara.